Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Dukungan Akademik. Pada video kali ini saya akan sharing ya terkait suatu metode dalam pengolahan data yang dinamakan dengan Principal Component Analysis atau kita singkat PCA ya. Ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif ya, ada data terukur. Kemudian biasanya data yang variabelnya sangat banyak dan kita ingin memvisualisasikan secara komprehensif ya data tersebut dalam bentuk dua dimensi. Nah, itu nanti kita akan belajar dulu dan lebih lanjut kita akan langsung aplikasi teknisnya dengan menggunakan ChatGPT ya seperti biasa dan juga Python. Tapi tidak usah khawatir meskipun kita awam dengan bahasa Python, tapi di sini saya akan memberikan step yang sangat mudah sekali, meskipun kita tidak bisa, tapi kita bisa memanfaatkannya ya. Jadi dengan bantuan ChatGPT ini, ya AI yang sangat canggih, ini sekarang kita bisa mudah membuat codingan dan langsung kita eksekusi di platform Python. Misalkan kita pakainya Google Colab ya. Kenapa kita mesti menggunakan Python? Karena ini bersifatnya gratis ya, open source, jadi tidak ada biaya apapun dan siapapun bisa menggunakannya seperti itu. Jadi saya harapkan rekan-rekan semuanya tetap ikuti sampai akhir hingga nanti kita coba langkah-langkahnya. Baik, sebelum itu kita harus tahu dulu ya apa yang akan kita bahas kali ini, tentunya khususnya terkait dengan PCA ini ya. Kita akan bahas terkait pengertian, kemudian tujuan, kemudian kapan harus menggunakan VCA, langkah-langkah stepnya ya, nanti serta tools apa saja yang bisa digunakan dan studi kasus. Ya udah, tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja. Ah, ketika kita melihat suatu diagram ataupun grafik ya seperti ini. Nah, ini misalkan ada suatu eh, grafik seperti ini banyak ya, banyak perlakuan. Kemudian di sini ada sumbu X-nya adalah wave number. Ini adalah data dari FTIR ya. Kita lihat ini data dari FTIR seperti ini. Kemudian di sini sumbu Y-nya ada intensitas. Nah, jika kita hanya melihat kepada gambar seperti ini, nah ini kita akan sulit ya untuk mengelompokkan. Biasanya kalau VCA itu nanti fungsinya untuk mengelompokkan ya ataupun mencari klaster. Nah, di sini kita tidak bisa melihat nih perbedaannya apa sih antar suatu perlakuan misalkan dari keseluruhan data yang ada. Nah, dengan PCA kita dengan mudah dapat melihat representasi yang lebih bermakna ya. Nih di sini bisa kita lihat dengan PCA dengan mereduksi ya, ini sebagai pengantar dulu ya sebelum kita penjelasan ke PCA apa itu PCA ya. Nah ini jangan istilahnya dengan gambar yang awalnya variabelnya banyak seperti ini sumbu X, kita hanya dengan PCA kita akan mendapatkan eh, gambar baru ya yang terdiri dari sumbu X dan Y, dengan sumbu X-nya adalah ini PC1 kita sebut dan sumbu Y-nya PC2. Nah ini adalah sumbu hasil dari menggabungkan istilahnya ya, mengkombinasikan semua variabel. Nah, di sini ada persentase ini maksudnya adalah varians. Varians yang diakomodir dalam sumbu X ini ya, dalam PC1 ini dia mengakomodir 72% data, sementara yang PC2 ini 19% ya. Jadi jika digabung ini udah hampir 90 ya, 90 lebih ya. Jadi sudah 90% data diakomodir hanya dalam dua dimensi ini. Sehingga kita bisa lihat ini ternyata terseparasi dengan baik ya antar perlakuan. Misalkan di sini adalah contohnya perlakuan apa nih? Data spektra dari madu ya. Ada madu yang di beberapa jenis madu mungkinnya, kemudian yang di treatment ya, suatu treatment ternyata terjadi perbedaan berdasarkan struktur dari, bisa jadi struktur kimianya berbeda karena memang FTIR ini kan basisnya adalah perbedaan struktur kimia ya, sehingga kita bisa katakan secara data FTIR ternyata ada perbedaan dari yang belum ditreatment dengan setelah ditreatment. Contohnya yang ini nih, yang warna biru ya, yang raw dan yang treat EU. Nah, ini ya. Sementara yang ini bisa dikatakan ini relatif sama ya antara yang orange dengan yang ungu. Nah, ternyata tidak ada perbedaan. Sementara yang ini juga sama ya, yang hijau dengan yang coklat ya, seperti itu. Nah, tapi secara data spektra ternyata semua
raw-nya ini semua terpisah nih yang raw-nya. Jadi intinya dari data ini kita bisa simpulkan nantinya adalah ada perbedaan intensitas spektra ini secara keseluruhan ya dari panjang lubang ini sampai ini terhadap apa namanya sebaran dari sampelnya seperti itu. Apalagi ini ditambah dengan data ternyata yang ada perlakuan ini dia juga mengalami perbedaan struktur ya dari struktur FTIR yang seperti itu. Oke, itu secara singkat dulu. Kemudian ada juga yang lain, sebetulnya jenis penulisan datanya seperti apa sih yang akan kita olah biasanya. Nah ini, kita misalkan punya sampel ya, ini kita tulis kolom satu nomor urut, kemudian treatment ya, misalkan kita melakukan perlakuan ataupun kita punya sampel dari berbagai jenis yang berbeda. Nah, kita tulis di sini nih, nama sampelnya apa. Kemudian misalkan variabelnya apa saja nih yang kita ukur. Nah, di sini tulis sumbunya ke arah jadi setiap kolom ini satu variabel ya. Nah, sehingga akan banyak sekali ya. Misalkan nih contoh nih saya melakukan roasting beberapa jenis kopi ya. Saya gunakan dua variasi kecepatan, misalkan slow dan fast. Kemudian ini adalah light, medium, dark. Nah, kita analisis apanya nih banyak, banyak hal. Mulai dari energi, kemudian fisikokimikal misalkan ya, sampai nanti keuntungannya sih ada apakah ada perbedaan apa enggak nanti setelah dijual seperti itu. Nah, ternyata setelah kita plot ada 6 sampel ini. Nah, ini saya misalkan contoh ini menggunakan data rata-rata ya. Jadi sehingga ada 6 6 apa? 6 sampel di sini. Cuma bagusnya sih jika ada ulangannya langsung ditulis di sini ya. Ini akan lebih bagus nanti sehingga akan ada 3 titik-titik untuk setiap pelakuan contoh seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan di sini ada score plot namanya. Ini adalah letak posisi sampel ya. Ini setiap sampel ada titiknya ya. Jadi ini ada keterangannya. Nah, ini kita buat dengan Python nanti. Kemudian selain score plot ada juga loading plot. Nah, ini adalah plot dari variabelnya. Sebetulnya antar variabel ini ada kaitannya ke satu sama lain. Nanti kita bisa ketahui ini dari gambar ini. Kemudian apa yang saling berhubungan, apa yang saling bertolak belakang di sini nanti terlihat seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini juga data lain, misalkan seperti tadi data reflektasi misalkan ya, ada beberapa sampel. Biasanya untuk machine learning ini sangat diperlukan ya, khususnya untuk melihat clustering ya. Pada saat awal sebelum kita menggunakan machine learning ini kita bisa gunakan untuk melihat ya visualisasi dari data kita seperti itu. Jadi ada sekumpulan data seperti ini ya. Contohnya banyak sampelnya misalkan ya. Kemudian ini adalah reflektasi hasil dari pengukuran seperti itu. Nah ini kan kalau gambarnya seperti apa, tabelnya seperti ini, apa yang akan kita sampaikan kan sulit. Nah itu makanya dengan PCA kita bisa merubahnya menjadi struktur seperti ini. Nah ternyata dengan karakteristik reflektasi ini ternyata dia bisa dibedakan misalkan ya contohnya. Nah ini dia akan mengelompok tersendiri berdasarkan jenis-jenisnya. Contoh misalkan ini tipe light, medium, dark dari karakteristik kopi ya kalau ini ya contohnya seperti itu. Nah, data apa saja yang bisa diolah tentu banyak sekali ya. Yang jelas dia variabelnya banyak. Nah, dan ingin memvisualisasikan datanya dalam bentuk 2 dimensi seperti ini contohnya. Jadi mau data itu data spektral, ada data dari sensor-sensor misalkan yang sangat banyak ya, dan juga data tadi hasil perhitungan seperti yang saya contohkan di yang sebelumnya ya, yang ini ya ada perhitungan energi dan lain-lain misalkan ya, itu akan dilihat bagaimana sebarannya di dalam eh, grafik 2 dimensi seperti itu. Oke. Nah, jadi itu apa itu sih PCA ya? Jadi analisis komponen utama ataupun principal component analysis ya adalah teknik untuk mengurangi dimensionalitas kumpulan data ya. Sehingga apa? Dapat meningkatkan interpretabilitas ya. Tetapi pada saat yang sama meminimalkan hilangnya informasi. Seperti itu. Jadi itu adalah konsep utamanya. Jadi PCA itu termasuk teknik statistik ya. Nah, ini sekarang sudah banyak digunakan khususnya untuk bidang-bidang riset yang datanya banyak misalnya. Biasa memang seperti itu biasanya dan kita ingin melihat bagaimana sih data itu divisualisasikan secara 2 dimensi seperti itu. Nah ini ya, jadi PCA dalam konteks statistik adalah analisis multivariat karena melibatkan banyak variabel. Dalam dunia machine learning juga ini
bagian dari unsupervised learning ya. Jadi eh, suatu pembelajaran yang tanpa label karena tujuannya untuk melihat klaster seperti itu biasanya ya. Kemudian dalam konteks chemometrik ya, chemometrika adalah metode eksplorasi dan reduksi dimensi data kimia ataupun spektral sehingga nanti datanya lebih sedikit ya tereduksi tapi dengan informasi yang tetap terpertahankan ya seperti itu dan nantinya kita akan bisa melihat eh, apa saja sih parameter ataupun variabel yang berpengaruh dalam suatu model apa model PCA itu nantinya seperti itu. Baik, saya persingkat saja. Ini tujuannya tadi sudah dipaparkan juga. Jadi tujuan utama adalah memvisualisasikan ya. Jadi selain mereduksi, jadi mereduksi itu kan menjadi dimensinya banyak ya ataupun variabelnya banyak menjadi sedikit ya. Dalam hal ini VCA bisa merepresentasikan dalam dua dimensi ataupun nanti tiga dimensi itu maksimal yang bisa ditampilkan untuk tampilan visual ya tiga dimensi ya. Kemudian nanti kita juga bisa mengobservasi hubungan antar variabel secara kualitatif, kemudian mengobservasi cluster ya dari sampel, kemudian ini juga bisa digunakan untuk pra pemrosesan ya sebelum machine learning. Biasanya karena machine learning kan butuh biaya komputasi yang besar ya. Semakin banyak variabel, variabel semakin banyak waktu yang dibutuhkan dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga dengan mereduksi dimensi ini bisa mengurangi cost dari biaya pemrosesan machine learningnya. Baik itu lebih cepat ataupun lebih simple, sederhana apa lebih sederhana modelnya seperti itu. Kemudian mengatasi data multi-collinear, kemudian mengkompresi ya, seperti itu. Kemudian membantu menemukan fitur yang paling signifikan. Oke, jadi analogi sederhananya adalah kita misalkan punya gambar tiga dimensi nih, ada sumbu X dan Y dan Z ya, contoh gambar ini ya kan. Kalau dilihat dari dua dimensi ya, sebetulnya misalkan gambar ini hanya bisa dilihat seperti ini ya, antara X dan Y atau X dan Z misalkan atau Y dan Z kan hanya dalam satu sisi tidak representatif seperti itu. Cuma dengan kita membuat proyeksi baru ya dari suatu gambar itu, kita bisa melihat yang paling representatif itu seperti apa. Nah ini contohnya seperti ini dengan istilahnya dengan new X ya atau new dan new Y di sini kita sebut PC1 dan PC2 ini ternyata bisa dilihat lebih menyeluruh ya dalam hanya dua dimensi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sumbu ketiganya ini hilang dan setelah bergabung di dalam X new dan Y new ini. Jadi itu adalah analogi sederhananya ya. Nah, sehingga eh, kalau kita punya dua dimensi ya apa namanya seperti contohnya ini ya misalkan data dua dimensi antara tinggi dengan massa misalkan berat tubuh ya berat tubuh dengan tinggi badan ada korelasi seperti ini contohnya. Nah, jadi sebetulnya apa yang diproyeksikan sih oleh VCA itu adalah dia akan mencari sumbu baru ya dengan vektor baru ya. Contohnya ini adalah eigenvektor dengan masing-masing di sini nanti ada eigenvalue-nya masing-masing. Jadi adalah nilai-nilai yang mengarahkan ke dalam eigenvektornya seperti itu. Nah, apabila kita lihat dalam satu vektor baru ini, nah datanya akan terlihat seperti ini kan. Nah, ini kita hanya menggunakan satu PC istilahnya ya, satu prinsipal komponen karena kita mereduksi dari dua menjadi satu. Artinya dari dua ini bisa dilihat secara keseluruhan datanya ya dengan vektor baru ini yang disebut kita sebut prinsipal komponen ya. Nah, ini contohnya seperti itu yang dari dua dimensi menjadi satu dimensi. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa terminologi yang penting ya untuk kita ketahui dalam dunia eh, PCA ini ya. Antara lain adalah tentang varians. Jadi apa sih varians itu? Jadi dia adalah seberapa tersebar ya ukuran data itu terhadap nilai rata-ratanya. Nih contohnya yang low variance itu seperti apa ini? Di sini mengumpul di pusat ya. Jadi variansnya kecil. Sementara yang high variance ini tersebar datanya seperti itu. Ya, misalnya kita punya tadi berat badan. Nah, ini semua mengumpul di sini berarti variansnya kecil nih. Kalau berat badan ternyata tersebar nih datanya, berarti dia variasinya banyak seperti itu.
Kemudian ada covariance. Jadi ini mengukur hubungan linear antar dua variabel. Nah, misalkan ini antara tinggi dengan massa. Ini gimana nih? Jadi dengan istilah covariance ini tentunya antara massa dengan tinggi ini dia covariance-nya adalah positif karena semakin tinggi misalkan nilai tinggi maka massa juga semakin besar seperti itu. Nah, contoh itu adalah covariance ya. Kemudian kalau bertolak belakang covariance-nya negatif seperti itu. Kemudian ada nilai eigen. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini istilahnya nilai eigen itu nilai baru nanti hasil dari penggabungan dari semua variabel itu menjadi variabel baru. Nah, nanti dia mempunyai nilai eigen masing-masing seperti itu. Nilai yang merepresentasikan atau yang ada di dalam ya di dalam dimensi dari PC baru nanti ya. Nah, ada istilahnya vektor eigen ini yang nanti yang akan menjadi sumbu baru ya yang kita sebut dengan prinsipal komponen seperti itu. Nah, jadi di dalam sumbu prinsipal komponen itu berarti dia memiliki nilai-nilai baru yang kita sebut nilai eigen nantinya seperti itu. Ini adalah contoh ya. Nah, misalkan kita punya karakteristik nih, kopi berbagai sampel ya dari mana-mana-mana, kemudian ini adalah parameternya banyak. Nah, kalau kalau kita lihat seperti ini ya, kita hanya melihat secara parsial ya. Misalkan parameter L ini dia berbeda signifikan satu sama lain. Kemudian parameter apa lagi yang beda? Misalkan dari pH ternyata ada yang sama, ada yang beda. Nah, ini jadi kalau dengan ANOVA itu kan biasanya parsial ya, masing-masing harus dibahas satu-satu ya, seperti itu. Jadi kita akan sulit ketika memberikan kesimpulan ternyata sampel ini dengan ini itu berbeda ataupun sama. Nah, ternyata kalau mau komprehensif maka diperlukan PCA. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dengan data fisikokimikal ini ternyata karakteristik dari sampel kopi ini berbeda satu sama lain. Nah, misalkan yang ini yang hijau dengan yang merah ini jauh ya. Kemudian ada kesamaan nih yang mana antara antar sampel yang memiliki kesamaan misalkan antara RT dengan RD. Ah, ini karena sama-sama misalkan robusta ya. Jadi dia berdempet di sini. Berarti dari segi karakter fisikokimia dia relatif apa tidak terlalu berbeda jauh ya. Sementara dengan yang ini dia jauh berbeda. Jadi itu cara membacanya ya. Jadi kita punya gambar baru dengan istilahnya sumbu X-nya ini PC1 dengan PC2. Kemudian kita lihat di sini ada nilai persentase varians. Nah, dilihat semakin tinggi variansnya berarti semakin bagus dalam representasi ya, seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah contoh ini 96% data terakomodir dalam dua dimensi ini, seperti itu. Oke, kemudian ini juga di bidang teknik mesin juga banyak digunakan ya untuk misalkan memprediksi oh, kapan sih suatu apa istilahnya poros misalkan dia memiliki kelelahan yang tinggi ataupun kelelahan yang rendah. Nah, ini misalkan dengan data komposisi kimia, kemudian processing, kemudian beberapa treatment. Nah, ini kita bisa plotkan nantinya untuk melihat sebetulnya dia bisa mengklaster gak antara yang poros dengan kelelahan yang tinggi dan kelelahan yang rendah, misalkan seperti itu. Jadi bisa terpisah. Nah, dari sini juga kita bisa melihat ada pencilan ya. Misalkan data pencilan kita bisa identifikasi dengan gambar di sini. Contohnya ini yang ada di sini. Nah, ini bisa dikatakan ini suatu pencilan. Ini yang ada di sini nih, seperti itu. Nah, ini yang untuk dua dimensi. Jadi ada cuma PC1 dan PC2. Kemudian untuk tiga dimensi ada tambahan PC3. Nah, ini bisa dihitung nanti kontribusi dari setiap PC-nya berapa. Sehingga kumulatifnya bisa dihitung. Nanti apakah mendekati 100%? Berarti dia bisa mengakomodir data sebanyak persentase itu dari berbagai variabel data ini seperti itu. Nah, ini juga selain tadi merepresentasikan ya, contoh ini adalah misalkan masih dengan Foros ya yang mengidentifikasi kapan dia gagal atau failure ya. Nah, ternyata bisa dilihat dengan prinsipal komponen satu dan 2 nih sudah terlihat bagus. Kemudian ada lagi nanti ini nih contribution. Nah, jadi
sebetulnya kontribusi apa sih parameter yang paling berkontribusi banyak. Nah, ini bisa dilihat nanti. Misalkan di sini contohnya adalah torsi motor. Nah, torsi motor ataupun di sini ada arus torsi ya. Sehingga ternyata kegagalan itu bisa dikatakan dia dikontribusikan besarnya oleh nilai dari ini nih, torsi ya, seperti itu. Kemudian ini urutannya sampai yang paling akhir. Oke, seperti itu. Nah, ini kemudian kapan harus menggunakan PCS, saya kira udah jelas tadi ya. Jadi ketika banyak variabel, kemudian ingin menyederhanakan model, kemudian perlu visualisasi data, serta menghadapi data besar atau big data. Oke, apa saja biasanya yang ditampilkan dalam hasil analisis PCA ini? Ada namanya score plot. Nah, ini adalah sebaran sampel ya pada dimensi PC1 dan PC2. Kemudian ada loading plot, yaitu variabel ya. Plot dari variabel dalam sumbu baru ini serta ada istilahnya proporsi varians. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi dia mendekati 100% itu pada saat PC-nya berapa. Nah, biasanya kita pakai dua PC saja ya. Antara PC1 PC2 ini berapa kumulatifnya. Jika nilainya di atas 80 itu sebetulnya sudah baik dalam merepresentasikannya. Apalagi 100%. Nah, sehingga harus kita lihat dulu persentasenya. Kalau hanya nilainya di bawah 50%, nah maka kita harus pertimbangkan nih, jangan-jangan sebagian datanya lebih banyak berkontribusi di PC3 misalkan. Maka kita harus plot nanti dengan PC3-nya seperti itu misalkan ya. Oke, nah langsung saja itu penjelasan singkat. Jadi jika ingin lebih lanjut tahu mengenai PCA, bisa dipelajari di link ini nih contohnya ya. Nanti dijelaskan apa sih bagaimana sih cara menghitungnya di dalam PCA itu. Contohnya seperti apa, kemudian yang dihitung apa saja. Nah, di sini kan ada contohnya, ada misalkan tahapnya itu ada standarisasi data, ada menghitung covariance antar variabel, kemudian menghitung nilai dan vektor eigennya, nah yang akan nanti menjadi PC ya, principal komponen. Kemudian pilih beberapa komponen, kemudian proyeksikan data ke komponen tersebut. Seperti itu. Nah, tools yang bisa digunakan sebetulnya banyak ya. Di Excel, Microsoft Excel itu ada, cuma dia berbayar ya. Kalau adalah Excel SL Stats ya kalau nggak salah. Kemudian software berbayar lain, misalkan Unscrambler ya, Origin, kemudian SPSS juga kalau nggak salah. Nah, cuma itu semua berbayar dan ya relatif sulit lah ya karena harganya cukup mahal. Sehingga saya tekankan untuk menggunakan yang open open source ya. Bisa menggunakan bahasa Python ataupun yang sudah bisa R Studio juga boleh, bahasa R ataupun Orange Data Mining. Ini yang semua yang gratis nih. Nah, untuk yang bahasa Python ini bisa menginstal Jupyter Notebook ya, ataupun kita bisa menggunakan Google Colab ya. Jadi Google ini memiliki suatu platform namanya Colab ya, Google Colab. Ini bisa kita bisa coding bahasa Python di sini. Oke, seperti itu. Jadi lebih mudah karena tidak perlu instalasi, kemudian dia berbasis web, jadi harus online saja seperti itu. Baik. Nah, kita akan langsung studi kasus ya. Contoh dengan data yang saya punya misalkan. Nah, langkahnya adalah kita dengan membuka chat GPT. Ya, kita biasalah dengan chat GPT lagi ya, kembali. Kemudian dengan Google Colab, kita buka satu-satu. Oke, kita buka dulu. Oke, sebelum itu saya akan ke ini lagi, kita buka lagi yang ini, Google Colab-nya. Nah, Google Colab ini kita harus login dengan email kita ya, karena ini berbasisnya sama dengan Google ya, apa Google Gmail ya. Jadi yang penting kita punya Gmail, kita bisa login, kita bisa gunakan Google Colab ini. Nah, dan tampilannya seperti ini. Nah, biasanya ini mau di cancel dulu boleh. Yang jelas tampilannya seperti ini biasanya. Nah, jadi biasanya data-data yang sudah kita running di sini itu bisa apa bisa dilihat lagi nantinya dan dia tersimpan di drive kita Google Drive kita ya jadi seperti itu jadi gak usah khawatir hilang setelah kita coding cuma memang paling yang hilang itu adalah dataset ketika kita upload dataset nah nanti di sini upload dataset nah nanti perlu
ketika kita mau running ulang setelah kita keluar ya, close, kemudian dibuka lagi, nah perlu di-upload lagi datanya. Nah, kita langsung mulai aja, file, klik file ya, new notebook in Drive. Nah, jadi memang basisnya adalah dia filenya tersimpan di Drive. Seperti itu. Nah, biasanya sebelum kita melakukan coding ya, kita harus menamai dulu filenya ya, supaya nanti lebih terstruktur ya, namanya tidak bingung nanti kalau untitled seperti ini kan sulit nih. Nah, kita tulis aja uji coba PCA seperti ini. Nah, nanti kita akan mencoding di sini nih. Nah, sebelum itu karena kita tidak tahu apa-apa misalkan dengan Python dan lain sebagainya, maka kita gunakan ChatGPT ini. Ampuh nih, saya sudah coba juga. Oke, apa sih yang perlu kita tulis di sini? Nah, saya sudah membuat ininya, istilahnya sih prompt ya, istilahnya promptnya. Nah, pertama kita harus punya data dulu. Oke, datanya kita gunakan file Excel, CSV ya, di save as dulu CSV. Kemudian susunannya itu kolom satu nomor urut, kolom 2 nama sampel, grup, kelas, dan lain sebagainya. Kolom 3 dan seterusnya variabel seperti itu. Saya akan contohkan di data saya ada. Nah, ini ya. Contoh datanya seperti ini. Ini namanya apa nih? Contohnya adalah kita punya sampel banyak, urutannya ini adalah nama kopi ya, misalkan dari berbagai daerah nih ada Arabica Robusta, saya singkat saja. Contohnya ini adalah parameter fisikokimia seperti itu. Oke, nama nama filenya tes PCA2 ya. Oke, kita copy aja nanti ininya. Nah, promnya seperti ini ya. Contoh, saya ingin mengolah data dengan Python untuk analisis PCA. Nama file apa? Sebutkan saja. Kemudian kolom satu berisi nomor urut, kolom 2 kelas sampel ataupun treatment sampel boleh apa saja. Kemudian kolom 3 dan seterusnya berupa fitur ataupun variabel. Boleh fitur, boleh variabel di sini. Tolong buatkan kode Python-nya, kemudian tampilkan nilai variance dan kumulatif variance. Nah, ini yang penting untuk diketahui nantinya. Kemudian lalu plotting grafik, score plot, dan loading plot. Nah, ini seperti ini. Oke. Supaya lebih mudah, saya kopas aja, copy paste ya, promnya. Cuma nanti PC-nya PC berapa tadi? Apa tes PCA2 misalkan ya. Ganti aja namanya. Kemudian kita running di sini. Pause dulu. Langsung aja di enter. Dia akan mengenerate kode Python yang lengkap dan siap pakai. Kalau mau mempelajari sekaligus ya, sekaligus belajar tentang Python itu seperti apa, kemudian di dalamnya seperti apa, nanti bisa juga ditanyakan langsung nih terkait kode yang dia generate di sini. Nah, yang jelas ini coding dia buat ya dalam satu paket sudah jadi. Nah, penjelasan singkatnya ada di sini. Kalau mau tanya-tanya ini gak ini apa sih? Tuh, nah, itu bisa ditanyakan nih kalau mau ya. Misalkan penasaran dan sekaligus ingin belajar Python itu sangat bisa sekali dengan bantuan ChatGPT. Oke, sudah jadi. Kita copy aja ke Google Colab eh, yang bukan yang ini, close aja. Yang ini ya. Nah, sebelum kita running, nah ini kita perlu dulu masukkan filenya di sini nih. Jadi klik dulu ini ya. Ada gambar gambar files ataupun folder. Cara kita masukkannya adalah, nah ini, misalkan tes PCA2 tadi, kita drag ke sini, masuk ke sini sampai dia muncul. Nah ini ada warning karena, jadi setelah kita masukkan ya, ini filenya nanti tidak tersimpan di drive kita nih, untuk datasetnya ini ya. Jadi ketika kita mau merunning ulang, nanti jangan lupa diupload lagi seperti itu. Oke, setelah masuk nih, langsung kita paste aja di sini codingnya. Nah, untuk merunningnya apa? Merunningnya adalah klik ini, tombol play di sini. Nah, kita tunggu berapa saat dia sedang mengolah. Nah, ini sudah muncul ya. Ini adalah variansnya, kita bisa dapatkan langsung. Ternyata 59% dan 26% untuk PC1 dan PC2. Ini sudah baik nih. Ini hampir 60 berarti kan tambah 26 berarti 86. Kurang lebih ini sudah representatif nih.
Jadi sebaran sampelnya seperti apa? Nah, ini bisa dilihat nih. Oke, tuh terlihat kan ya? Ada yang berkumpul di sini, ini ulangannya terlihat sama ya. Maksudnya berarti datanya bagus nih. Kemudian yang ini juga setiap ulangannya sama, sekitar sini dia bagus. Kemudian ini, nah yang ini yang robusta ini ternyata yang dia agak terpisah, tapi tidak masalah. Berarti ini menunjukkan data fisikokimianya itu relatif sama antar antar RD dengan RT ini seperti itu. Selain ini adalah kita memperoleh satu grafik loading float. Nah ini gambarnya terlalu besar ya, kita bisa ubah nih. Kita bisa minta ChatGPT untuk mengurangi gambar, boleh. Ataupun kalau sudah sedikit paham, kita bisa kurangi gambarnya di sini nih. Ini ukuran gambar nih, 8 kali 6 ya. Misalkan kita 6 kali 4, yang ini, kemudian loading plotnya 6 kali 4. Kita running ulang lagi, klik. Nah, ini sudah lebih kecil nih. Nah, lihat ya. Sebetulnya kalau mau lebih bagus, kita bisa eh, pisahkan ya eh, setiap tahapnya ya. Misalkan kita coba pisahkan aja ya. Misalkan nih yang ini sampai bawah kita running di baris berikutnya. Nah, ini kan seperti ini. Run dulu. Oke. Jadi bisa bertahap-tahap ya. Kalau di Python itu enaknya seperti itu ya. Kita tambah coding lagi di sini. Nah, kita paste lagi yang tadi. Nah, kalau kita mau melihat per tahap ini boleh juga nih. Ini dari tanda pagar ini bisa dipisah ini kalau mau ya. Cuma nanti mungkin terlalu banyak. Jadi yang kira-kira perlu sebelah mana. Nah, ini misalkan ya untuk plotting di sini nih misalkan sampai sini. Nah, ini kita run lagi. Nah, ini bisa dia menghitung variansnya di sini. Nah, gambar belum ada. Nah, kita plot gambarnya terpisah ya. Nah, di sini bisa seperti ini. Sehingga nanti untuk merefreshnya lebih mudah seperti itu ya. Misalkan ini mau diedit nih, jadi langsung di sini aja, gak usah dari awal lagi seperti itu. Oke, misalkan nih kita mau menambahkan apa nih di sini kan, misalkan kita, oh ini tidak perlu grid, misalkan ini bisa nih tinggal mintakan saja ke ChatGPT. Oke, misalkan buat ukuran ukuran gambar 6 kali 4 masing-masing, dan hilangkan atau ubah grid grid menjadi garis putus-putus. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini tadi saya coba. Oke, nah jadi ini kode baru ya. Bisa kita copy dari awal, tapi kalau tadi ada yang sama kan sebetulnya sudah tidak usah ya. Misalkan kita hanya perlu tadi dari mana mulainya? Nah, dari garis-garis ini ya, score plot. Oke, berarti kita copy dari sini aja sebetulnya nih. Nah, yang ini kita mau di bawahnya boleh coding baru atau di sini nih. Kalau coding baru bisa supaya kelihatan perbedaannya. Boleh nih kita di sini. Jadi gak usah mengganti yang atas ya, supaya ada perbedaan ya. Ini yang sebelumnya, ini yang berikutnya. Ini lebih bagus ya, seperti ini kan. Wah, lebih mantap. Nah, cuma terlihat di sini ya. Ini sampelnya berkumpul tadi. Ini untuk score plotnya, kemudian loading plot. Nah, ini bisa kita lihat kontribusi. Nah, di sini. Jadi secara sekilas ya, jadi ini kan bertumpuk nih. Nah, ini bisa kita mintakan juga nih untuk notasinya supaya tidak bertumpuk ke seperti apa. Nah, ini bisa nanti. Kemudian yang jelas nih ketika dia satu arah seperti ini ada dua bertumpuk berarti dia satu sama lain ini berkorelasi positif ya, korelasi tinggi. Jadi semakin berdempet garisnya antar variabel itu dia berarti korelasinya sangat tinggi. Contohnya ini ya, karbohidrat dengan ash ya. Kemudian, nah kalau ini L dengan moisture ternyata satu sama lain ya ada korelasi ya, positif. Nah, ini kan kalau searah ya. Nah, kalau bertolak belakang contohnya antara hue dengan pH misalkan. Nah, ini semakin dia eh, bertolak belakang ya, semakin lurus garisnya maka dia bertolak belakang semakin besar seperti itu.
Misalkan yang ini naik, misalkan nilainya itu pH itu berarti nilai U-nya dia turun. Dan itu dia korelasinya negatif ya seperti itu. Nah, kalau dia membentuk sudut seperti ini, ya misalkan antara karbohidrat dengan pH ternyata hampir 90 derajat ya, misalkan. Nah, ini berarti dia tidak berkorelasi ya. Tidak berkorelasi, saya bisa katakan seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa melihat sebetulnya kontribusi dari setiap variabel ini terhadap PC1 dan PC2 itu berapa. Nah, di sini dilihatnya. Nah, contohnya yang di sini adalah pH, ternyata dia lebih banyak kontribusi kepada PC1 ya, kepada sumbu horizontal ini adalah PC1 kan ya. Yang PC2 ini adalah sumbu vertikal. Nah, jadi kita bisa melihat nih si variabel ini dia lebih condong kemana nih? Lebih besarnya kontribusinya ke PC1 atau PC2. Nah, di sini contohnya yang hue ini kan dia berkontribusi besarnya terhadap PC1 nih. Ya, garis ini ya. Ini nilainya tinggi, ini ada nilainya kan nih. Misalnya minus 0,4 misalkan. Sementara ke dalam PC2 ini dia nilainya hanya 0, berapa nih? Di bawah 0,1 seperti itu ya. Ini tinggal diplotkan aja seperti itu. Jadi kita punya dua grafik ini ya, bagus ya, lebih bagus ini. Kemudian kita juga punya nilai ini. Nah, kalau mau menampilkan ininya apa? Bisa juga nih. To- plotkan plotkan varians varians dan kumulatif kumulatif variansnya atau buat kode untuk plot plotting varians dan kumulatif variansnya dan bedakan bedakan warnanya, warna garisnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ke varians dan kumulatif varians. Oke, kita bisa langsung copy semuanya dari sini ya, tidak usah ragu. Nah, ini kita masukkan lagi ke paling bawah, kita tambah lagi, paste lagi di sini, running lagi. Oke, keren sekali ya grafiknya ya. Nah, ini ada proporsi variansnya, jadi bisa dilihat nih dia hampir mencapai 100% itu di sini nih. PC5 dia sudah mampu menangkap hampir 100% dari data, semua data itu ya. Nah, sedangkan kita kan plotting hanya PC1, PC2 ya. Nah, di sini berarti dia kumulatif varians yang kita tangkap dengan PC1 dan 2 ini hanya 80 lebih ya. Tapi udah bagus ini, udah di atas 80, sehingga tidak perlu kita menambah dimensi ketiga ya. Sebetulnya kalau mau melihat dalam dimensi ketiga juga bisa. Ini dengan apa kumulatif yang lebih besar lagi di atas 90 ya. Tadi berapa sih nilainya? Nah, kita punya nilainya kan di sini ya. Cumulative variance ketika kita tambah PC3 adalah 93%. Ini bagus nih. Kalau mau tambah, contoh ya, kita mau melihatnya dalam bentuk tiga dimensi, bisa. Kita mintakan satu lagi ChatGPT ya, buat kode untuk plotting, plotting score plot ya, score plot ya, yang ingin kita lihat adalah score plotnya. Buat kode untuk plotting score plot dalam di bentuk tiga dimensi. Nah, kemudian apa tambahan informasinya? Eh, Misalkan ukuran gambar dan lain sebagainya ataupun apa. Tapi kalau segini pun sebetulnya sudah cukup ya. Langsung aja enter. Pastikan apa ini? Oke. Ya, jadi ini lanjutan ya. Jadi kita harus sudah pas memastikan data-data sebelumnya sudah ada ya. Sehingga kita tinggal melanjutkan ini, copy, kita tambahkan. Nah, ini kalau belum ketemu kodenya dicari-cari di sebelah sini nih. Nah, tengah-tengah biasanya. Nah, ada di sini. Paste lagi, kita running lagi. Wih, kan bisa terlihat ya. Nah, ini ada PC1, PC2, ini PC3-nya gak kelihatan nih. Nah, kalau gak kelihatan seperti ini bisa dimintakan lagi. Ataupun nanti sebetulnya kita bisa edit gambar ini kan di biasanya saya edit ini di PowerPoint. Nanti bisa kita tambahkan tersendiri lah dengan teks tambahan ya di sini kan. Kalau hilang seperti ini ya. Yang jelas bisa kita lihat nih apa namanya warnanya ya terdapat.
apa namanya? Nah, ini warnanya abu-abu ini. Mungkin kita bisa mintakan supaya misalkan ini warnanya putih bisa garis-garisnya supaya gridnya putus-putus juga bisa ini. Kemudian ini labelnya supaya di luar gambar bisa. Coba aja dimintakan itu tergantung kreativitas prompt yang akan dibuat oleh rekan-rekan sekalian itu bisa apa saja nanti diedit ya seperti itu. Nah, misalkan ya ubah warna latarnya latarnya menjadi putih atau tadi ubah gambar 3D 3D-nya menjadi latar belakang putih dengan grid putus-putus. Nah, seperti ini dan legend di luar gambar. Legend di luar gambar. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita coba lagi ya. Nah, ini jadi ada beberapa library tambahan. Nah, ini yang sudah paham berarti di sini pentingnya ada library yang perlu kita import lagi. Kemudian ini bagaimana kita membuatnya ya, PC1, PC2, PC3-nya. Kemudian baru plotting ya, seperti itu. Nah, ini bisa dipelajari juga jika ingin perdalam ya, tidak perlu khawatir. Yang penting kalau kita ingin cepat ya kita gunakan dulu ini sambil kita jalan belajar ya, seperti itu. Oke, ini sudah bagus. Tuh, PC3 ini sudah kelihatan ternyata ya. Nah, ini kalau seperti ini bisa dimintakan lagi supaya ininya ada di pojok kanan bawah. Misalkan di sini harusnya nih, ya ini bisa. Nah, yang jelas lebih bagus nih. Nah, cuma karena dia memang ini ruang berbentuk 3D ya, berarti memang plottingnya harus warnanya berbeda ya dari yang putih ya. Nah, ini juga bisa diubah nih bentuk dari bulatannya ataupun markernya ya. Kita bisa minta juga kalau mau bisa bedakan markernya ya. Bisa seperti itu diminta saja seperti itu. Ini juga sudah jelas, sudah bagus sih. Oke, tidak masalah ya. Oke, mungkin itu. Nah, kemudian untuk men-save sebetulnya ini sudah otomatis ke save ya ke drive kita. Kalau mau melihatnya kita bisa melihat di drive drive Google Drive kita ya. Nah, tersimpannya di mana sih? Nah, ini nih ada folder namanya Collab Notebooks. Eh, ah, bukan yang ini. Collab Notebooks. Nah, ini nih. Wah, jadi tersimpan di sini semuanya. Contohnya yang tadi uji coba PCA nih sudah ada nih. Ya, otomatis dia tersimpan di drive kita dengan nama collab.books. Seperti itu. Ya, eh itu sampai di sini untuk step by stepnya ya. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke ChatGPT ataupun boleh juga di kolom komentar ya, dituliskan ada apa keluhannya seperti itu. Yang jelas sangat mudah ya dengan ChatGPT kita semua sekarang dimudahkan ya. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin ya teknologi AI ini. Meskipun kita tidak bisa coding ya, ternyata kita bisa memanfaatkannya seperti itu ya. Jangan lupa subscribe ya untuk video selanjutnya. Jadi mudah-mudahan video tersebut bermanfaat. Jadi kesimpulan singkatnya adalah PCA adalah alat bantu penting dalam pengolahan data riset ya di banyak bidang riset. Kemudian sangat berguna saat variabel banyak dan kompleks. Kemudian bisa digunakan dengan mudah ya oleh siapapun dengan platform terbuka seperti Google Colab. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.